Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Latar belakang, beberapa peristiwa penting sebelum peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soeharto antara lain 3 tuntutan rakyat Tritura, reshuffle kabinet, dan keluarnya surat perintah 11 Maret 1966. 3 tuntutan rakyat Tritura. Aksi-aksi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30 SPKI 1965 semakin meningkat. Pada tanggal 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi yang tergabung dalam Front Pancasila melakukan demonstrasi di muka gedung DPR GR mereka, mengajukan 3 tuntutan hati nurani rakyat yang dikenal dengan nama Tritura 3 Tuntutan Rakyat. Isi Tritura meliputi 1. Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. 2. Bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur G30 SPKI. 3. Turunkan harga atau perbaiki ekonomi. Reshuffle kabinet. Karena semakin meningkatnya aksi-aksi demonstrasi, maka Presiden Soekarno terpaksa mengadakan reshuffle kabinet Dwi Kora menjadi kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dengan cara menambah jumlah anggotanya menjadi 102 orang. Pelantikan kabinet yang berlangsung pada tanggal 24 Februari 1966 diwarnai aksi demonstrasi secara besar-besaran. Kami melakukan aksi turun ke jalan sehingga lalu lintas praktis berhenti total. Pada keesokan harinya, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran kami. Pusat kegiatan kami yaitu kampus UI dinyatakan tertutup bagi mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa kembali turun ke jalan dan menanamkan dirinya kabinet jalanan. Sidang Kabinet 11 Maret 1966. Presiden Soekarno berusaha mengatasi keadaan dengan cara memberikan surat perintah kepada Men atau Pangkat Letjen Soeharto. Dalam menjalankan tugas penerima mandat, diharuskan melaporkan kembali segala sesuatunya kepada Presiden. Untuk itu, malam 11 Maret 1966, surat perintah selesai dibuat dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno untuk diberikan kepada Letjen Soeharto. Berbekal surat perintah 11 Maret Supersemar, Letjen Soeharto melakukan tindakan pembubaran PKI dan ormas pendukungnya, mengamankan anggota kabinet dan membersihkan lembaga legislatif dan unsur-unsur G30 SPKI. Bagi bangsa Indonesia, Supersemar memiliki arti penting sebagai berikut. 1. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi Indonesia. 2. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. 3. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden nomor 13/1966 tertanggal 12 Maret 1965 atas nama Presiden atau Panglima Tertinggi APRI Mendataris MPRS atau PBR. Keputusan tersebut sebagai berikut. 1. Penangkapan 15 mantri yang terlibat atau pendukung G30S. 2. Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. 3. Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakan sebagai partai terlarang. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di satu pihak, Presiden Soekarno masih menjabat sebagai presiden, namun pamornya telah kian merosot.
Soekarno dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Hari tambah lagi dengan ditolaknya pidato pertanggungjawabannya hingga 2 kali oleh MPRS. Sementara itu, Soeharto telah mendapat surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno, dan sehari sesudahnya BPUPKI namanya semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengembang supersemar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Ampera. Namun, Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpin dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pemimpin dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soeharto sebagai pemimpin pemerintah, sedangkan saudara sebagai pelaksana pemerintah. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada masa pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi kemudian memerintah kepada Legend Soeharto untuk membentuk Kabinet Ampera berdasarkan keputusan Presiden nomor 163 tanggal 25 Juli 1966. Tugas pokok Kabinet Dwikora tertuang dalam Dwi Dharma Kabinet Ampera adalah mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi, sedangkan programnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan pemilu dalam batas waktu seperti yang dicantumkan dalam TAP MPRS nomor 11 MPRS tahun 1966. Yang kedua, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan TAP MPRS 1966. Yang ketiga, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat yaitu memperbaiki keluar dari kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Adapun unsur-unsur dalam Kabinet Dwikora terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pembinaan, terdiri atas 5 orang menteri utama yang secara bersama merupakan sebuah presidium dengan Legend Soeharto sebagai ketuanya. Yang kedua, kabinet terdiri atas 24 menteri yang masing-masing departemen di bawah koordinasi Presiden Kabinet. Yang ketiga, pemimpin Presiden Soekarno. Pada tanggal 10 Januari tahun 1967, dengan sebuah surat Presiden Soekarno menyampaikan pelengkap Pelnawaksara kepada pemimpin MPRS untuk memenuhi permintaan MPRS untuk membahas perlengkapan aksara pemimpin MPRS. Penyelenggaraan musyawarah pada tanggal 21 Januari tahun 1967 dan mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden telah alpa adalah memilih dan ketentuan konstitusional. Sementara itu DPR dalam resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 menolak Nawaksara berikut perlengkapannya sebagai pertanggungjawaban. DPR juga berpendapat bahwa Presiden Soekarno secara konstitusional, politik atau ideologi membahayakan keselamatan dan keutuhan bangsa dan Pancasila. Menyikapi keadaan yang memanas, Presiden Soekarno merasa dirinya tidak mendapat dukungan politik lagi. Untuk itu, tepat pada pukul 19.30 WIB tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya dan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada Legend Soeharto.